sebuah pesawat tempur Amerika dan Jepang jatuh di pantai suatu pulau asing. Sang tentara Amerika bernama Hank selamat dari kecelakaan tersebut, begitupun tentara Jepang bernama Gunpei. Hank yang masih coba membunuh musuhnya itu terpaksa kabur akibat kehabisan amunisi. Sehingga aksi kejar-kejaran yang gak seberapa indah pun terjadi hingga di suatu tebing bukit. Bermodalkan Zanpakuto, Gunpei bersiap memfataliti si Hank. Jadi, perkelahian antar prajurit kacangan ini pun tak terhindarkan. Ketika Hank akan dihabisi dengan sebilah pisau, mendadak sebuah tangan raksasa berbulu muncul dari bawah disertai penampakan wajah seekor kera raksasa. Di tahun-tahun mendatang, kemajuan teknologi begitu berkembang. Bumi kini memiliki kamera di luar angkasa dengan tujuan menemukan lokasi-lokasi yang belum terjamah manusia. Oleh karena itu, pada tahun 1973 atau 29 tahun setelah kejadian di awal film, dua orang anggota Monarch bernama Miranda dan Brooks mendatangi Gedung Putih untuk bertemu seorang senator. Senator bernama Willis yang ngaku sibuk ini malah ketemu Bill dan Brooks waktu antar tamu keluar kantor. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk minta pendanaan ekspedisi ke suatu pulau legenda bernama Skull Island, hasil tangkapan kamera luar angkasa. Pulau yang diyakini di mana Tuhan belum menyelesaikan penciptaan. Pada tahun 1954, pemerintah berniat membunuh sesuatu di Castle Bravo dengan alibi tes nuklir. Jadi, mungkin aja ada suatu entitas monster yang berkaitan dengan Skull Island. Dengar kata monster, Willis langsung cabut karena merasa Bill lagi berhayal. Bill dan Brooks gak nyerah, mereka kejar Willis dan bilang bahwa mereka bisa menumpang proyek Landsat yang juga akan melakukan misi ke Skull Island. Bujukan berlanjut ke senjata ultimate dengan bilang, proyek serupa milik Rusia akan melintasi pulau tersebut. Dengan kata lain, lebih baik Amerika yang tahu apa yang tersembunyi di pulau daripada keduluan Rusia. Karena di masa itu Amerika dan Rusia lagi terlibat perang dingin, Willis mau gak mau menyetujui ekspedisi mereka. Selain itu, buat jaga-jaga, Bill minta dikawal tentara. Scene pindah ke pangkalan udara Amerika di Vietnam. Dengan berakhirnya perang Amerika dan Vietnam membuat para pasukan bersiap ditarik pulang. Kabar itu tentu membuat senang para prajurit yang bertugas, tapi tidak bagi komandan para angkatan udara bernama Preston Packard. Sebab dia nggak punya keluarga ini justru merasa hampa kalau perang berakhir. Untuk mengobati kehampaan itu, malamnya Preston dihubungi seorang jenderal yang ngasih dia tugas mengawal para peneliti milik Landsat menuju Skull Island. Tanpa ragu sedikit pun, si Nick Fury ini langsung setuju sama tugas tersebut. Selain tim Preston, Bill mengajak Brooks ke Vietnam buat merekrut seorang mantan pasukan khusus Angkatan Udara Inggris bernama Loki, sang dewa Asgard. Maksudnya James Conrad. Merasa misi yang diberikan cukup berat, James mau asal dibayar 5 kali lipat dari tawaran. Bill pikir, kapan lagi dikawal dewa sekelas Loki, jadi mereka pun sepakat. Pindah ke Kapten Marvel yang bernama Mason Weaver di sini. Sebagai seorang wartawan yang gila dengan berita konspirasi, Mason begitu senang saat temannya info kalau dia dapat izin ikut tim Landsat ke Skull Island. Tibalah hari keberangkatan. Preston membawa serta anggotanya yakni Cole, Mills, Slivko, dan Reyes. Terlihat juga Mason sampai buat lapor ke staf Landsat bernama Steve. Lalu dia bertemu sohibnya si Nick Fury sebelum naik ke kapal ekspedisi Landsat bernama Athena. Dalam kapal, kepala proyek dari Landsat bernama Nick Tornifus memberi gambaran pulau yang akan mereka datangi, di mana Skull Island dilindungi oleh badai abadi sehingga sulit dimasuki. Dengan kata lain, tim Preston akan menjadi yang pertama andai bisa membawa mereka masuk. Kemudian Victor kenalkan tim eksplorasi sumber daya yang terdiri dari Bill, Brooks, dan seorang ciwai super manis bernama Sanlin. Untuk itu, Brooks maju menjelaskan tujuan mereka adalah ingin memetakan permukaan bawah pulau dengan menggunakan bom seismik. Dan terakhir dari tim militer, wakil Preston bernama Chapman menjelaskan lokasi titik jemput, karena di pulau semua sinyal tidak akan berfungsi. Setelah itu mereka menikmati perjalanan sebelum tiba di Skull Island. To my boy. I'm a terrible dad. It's too short. Tibalah mereka di area sekitar Skull Island, namun cuaca lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena itu, Victor Net membatalkan misi yang tidak disetujui Bill. Sebagai kepala transportasi, Bill minta Preston yang ambil keputusan akhir, walau Victor ngotot untuk gak mau ikut. Tapi sejurus kemudian dia udah bersiap naik ke heli. Preston putuskan tetap akan lanjutkan perjalanan karena jiwanya yang memang barbar. Untuk itu, semua orang yang terlibat mulai bersiap memasuki heli. Setelah semua udah naik, tanpa perlu peragaan pramugari ala maskapai penerbangan, 10 chopper dan 1 Chinook bersiap menembus badai menuju Skull Island dengan diirimi pep talk tentang kisah pesawat jatuh dari Preston. Gak berotak emang bapak ini. Fox leader to Fox Fleet, we flew higher and higher, so they gave us wings of... Ada pelangi sehabis badai.
Setelah berjibaku dengan badai, para pendekar penjelajah berhasil memasuki Sky Island tanpa kekurangan apapun. Sambil menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan, mereka terbang menuju lokasi survei. Preston minta tim mulai nyebar sesuai tugas masing-masing, dengan dia akan memimpin tim survei Bill menuju lokasi menjatuhkan bom. Sampai di sana, mereka mulai menjatuhkan bom seismik layaknya kembang api. Sedangkan Brooks dan Stanley memantau frekuensi getaran yang dihasilkan dari darat. Namun, tiba-tiba sesuatu menyerang mereka. Belum habis kagetnya, sebuah tangan raksasa berbulu menabok chopper. Lalu, heli yang nyaris jatuh ditangkap sesuatu hingga terlihatlah wajah seekor kera raksasa yang jadikan para tentara di dalam cemilan. Hingga akhirnya, sang penyerang menampakkan sosok utuhnya di hadapan chopper yang tersisa, yakni seekor kera berukuran gak wajar. Bukannya kabur, para chopper malah diperintah buat menyerang balik. Itu jelas ide yang buruk karena si monyet besar lagi dalam keadaan bad mood. Chopper yang ditumpangi James, Mason, dan Preston jatuh diikuti satu persatu tentara dihabisi si kera raksasa. Dengan penuh dendam, Preston berdiri untuk saling tatap dengan sang pelaku anarkis diiringi ledakan di antara mereka. Di sisi lain, James yang selamat mengabarkan ke Slivko, Victor, dan Mason bahwa semua armada mereka udah diratakan. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah berjalan ke spot penjemputan untuk meminta pertolongan. Di tempat terpisah, Chapman yang selamat mengontak Preston. Chapman yang berada di bangkai Chinook berisikan senjata dan amunisi diminta menunggu mereka di sana. Sebab Preston mau lancarkan serangan balasan ke kera tersebut bermodalkan senjata di heli Chinook. Lalu diajak Reyes buat menuju ke sana. Kemudian rombongan Mills juga selamat. Dengan tatapan kesal dilihatin si Cole yang masih bisa makan dengan damai dalam keadaan genting. Gak disangka Preston dan Reyes muncul dari atas bukit. Kedatangan Preston disambut info tentara yang gugur serta menyerahkan kalung mereka. Dengan kesal dia datangi Bill. Sambil ditodong pistol, Preston minta dia menceritakan apa yang Bill tahu karena misi mereka bukanlah survei. Bill cerita mengenai kejadian bahwa dia adalah satu-satunya korban selamat kapal USS Lawton yang dia yakini hancur akibat serangan monster. Dia berusaha membuktikan kalau bumi dihuni para monster Titan. Tujuan Bill adalah agar pemerintah mau bergerak membunuh para monster sebelum bumi kembali dikuasai mereka. Dengar itu, Preston pergi dengan pesan ke Bill kalau dialah yang bakal bunuh monster tadi. Pindah ke rombongan James. Brooks ialah seorang ilmuwan yang meyakini teori rongga bumi, yaitu teori tentang bumi punya ruang lain di bagian dalam yang memiliki kehidupan. Stanley juga tambahkan, Bill percaya kalau jalur ke rongga bumi terdapat di Skull Island. Untuk itulah Brooks bertaruh nyawa datangi pulau demi membuktikan kebenaran teori tersebut. Sambil dengar dongeng Brooks, mereka terus berjalan hingga tiba di tepi sungai. Sungainya indah, tapi isinya tidak. Sebab seekor kerbau suku rambus mendadak muncul. Slivko yang bersiap nembak diminta James buat turunkan senjatanya. Ternyata benar, begitu Slivko turunkan, si kerbau pun pergi dalam damai. Upacara pemakaman diadakan Preston buat prajuritnya yang tewas. Selesai itu, mereka lakukan perjalanan ke barat mencari Chapman dengan melewati area bambu. Ketika seorang tentara berhenti minum, waktu mendongak ke atas dia lihat sesuatu. Seekor laba-laba yang lebih tinggi dari Yao Ming berkamuflase di antara bambu. Tanpa ragu, para tentara mulai menembaki. Sialnya, Mills berhasil ditarik si laba-laba. Waktu lihat kakinya, Cole suruh mereka potong hingga akhirnya Mills dijatuhkan si laba-laba. Selain itu, Mills juga dapat jackpot dari carian perut laba-laba yang pecah akibat ditembak. Si laba-laba juga jatuh akibat serangan itu. Buat pastikan dia mati, Preston tanpa ampun menghabisinya. Take it off, guys. Move out. Stay tight. Sementara itu, tim Jazz nemuin tembok bangunan yang menandakan adanya peradaban manusia. Dengan hati-hati mereka masuk buat periksa sambil difoto Mason. Dari balik lensa kamera, Mason lihat ada sesosok manusia yang berkamuflase dengan dinding sekitar. Lalu, seketika mereka udah dikepung para manusia primitif di sana. Belum sempat terjadi aksi tawuran, muncul seorang pria berewokan yang berniat menengahi mereka. Si brewok ini tak lain adalah si Hank, sang tentara Amerika di awal film yang udah terdampar selama 29 tahun di sana. Musuhnya si Gunpei berakhir menjadi sahabatnya, namun diketahui kalau Gunpei udah mokat. Kemunculan Hank sendiri berhasil menenangkan para penduduk lokal untuk membiarkan tim Jazz masuk ke dalam. Pindah ke Chapman yang lagi bersihkan diri di sungai. Dia nggak sendiri di sana, karena si kera raksasa juga ikut mampir. Lihat dia, Chapman tentu auto ngibrit ke balik batu.
Terlihat akibat baku hantam tadi, si kera ngalamin banyak luka di sekujur tubuhnya. Si kera yang capek habis ngebantai satu kompi mulai minum dari sungai. Mendadak dia tarik seekor gurita besar dari dalam, tapi malah berakhir digerayangi tentakel si gurita. Gak suka dilecehkan, si kera injak kepala si gurita sekaligus mutusin salah satu tentakelnya buat dimakan. Berhubung kera ini bukan orang Jepang yang suka makan mentah, Kong bawa pulang si gurita buat dimasak gurita goreng tepung yang enak dicocol saus sambal merek ABC. Lihat itu, Chapman pun kecewa karena nggak diundang makan bareng. You probably noticed a lot of people live will be alright. Hank menjadi tour guide mereka dengan perlihatkan sebuah tembok raksasa berduri untuk lindungi penduduk dari sesuatu yang sangat mengerikan. Dia juga ajak keliling desa primitif suku setempat yang disebut suku Iwi. Gak jauh jalan, mereka ketemu pasangan kepala suku yang anggukan kepala pertanda tim James boleh tinggal di sana. Lalu, Hank bawa mereka ke sebuah bangkai kapal yang dijadikan tempat penyembahan dewa Skull Island. Masuk ke dalam terdapat banyak lukisan serta altar penyembahan monster yang sekaligus dewa pelindung Skull Island. Monster itu ialah si kera raksasa tadi yang mereka panggil Kong. Penyebab Kong marah tadi adalah karena rumahnya dibom oleh rombongan orang kurang kerjaan. Ledakan dari bom itu akan membangunkan musuh abadi Kong di pulau yang dipanggil Skullcrawler. Kita panggilnya monster kadal ya, belibet nyebutnya. Skullcrawler. Ah itulah. Kong mungkin bisa hadapi ini masih kecil, tapi kalau sampai yang besar ikut bangun, itu bakal jadi masalah. Sebab Kong yang sekarang masih remaja. Ditambah fakta, monster kadal besar lah yang bikin si Kong jadi yatim piatu. Dengar cerita Hank, tim James makin ngebet ingin pergi dari pulau. Jadi Hank ajak mereka ke sungai buat pamerkan kapal gak seberapa indah yang dibangun bareng Gunpei dulu. Kapal yang dirangkai dari bahan dan mesin pesawat tempur itu diyakini hanya perlu perbaikan agar bisa berfungsi. Sementara para pejantan sibuk dengan kapal, Mason malah sibuk foto-foto para penduduk lokal. Mason lihat ada lubang di tembok berduri. Karena gabut, dia coba keluar buat lihat-lihat. Setibanya di luar, dia disambut pemandangan seekor kerbau segede bus yang gak bisa gerak akibat ditimpa chopper. Sebagai Kapten Marvel, dia mungkin bisa angkat pesawat berisi Tony Stark dan Nebula. Tapi di sini dia cupu jadi nggak berguna. Tiba-tiba chopper terangkat yang tak lain dan tak bukan oleh Kong. Dengan tampang jutek, Kong melototin Mason dan... dia pun pergi. Di sisi lain, tim Preston menyusuri kubangan gak jelas sambil berburu burung yang sangat jelek. Habis itu mereka lewati hamparan padang luas yang terdapat bekas darah dari telapak tangan Kong di dinding bukit. Yakin bisa lukai Kong, si Preston makin semangat buat bisa bunuh si Kong. Kini mari kita cek keadaan Chapman yang lagi nyantui duduk di batang kayu. Tapi bukan kayu sembarang kayu, melainkan seekor monster belalang. Chapman langsung tembaki, namun si belalang mendadak kabur saat melihat sesuatu. Apa itu? Ini dia, monster kadal. Bye Chapman. Malam di tempat tim James menginap, Kapten Marvel dan Loki memandangi pancaran aurora yang sangat aduhai. Pemandangan serupa juga lagi dinikmati Mills. Gak cuma mereka, sang dewa yang kesepian lagi duduk sambil merindukan orang tuanya. Esoknya, sebelum berangkat dengan kapal cadas, Hank memberi penghormatan terakhir kepada sang sahabat Gunpei. Selesai itu, dengan membawa serta Zanpakuto Gunpei, dia ajak mereka pergi. Menjelang kepergian mereka, para suku Iwi berkumpul melepas kepergian Hank yang udah bersama mereka selama 29 tahun. Setelah sok melo, kini mereka bersiap menuju lokasi penjemputan. Di kapal, Brooks lagi berusaha menciptakan keluarga kopi susunya, sedangkan Hank curhat mengenai istri serta anaknya. Anak yang belum pernah ditemui akibat berangkat perang dulu. Dengar itu, James bilang mungkin aja istrinya masih setia nungguin dia pulang. Setia? Kalau zaman sekarang jelas itu sesuatu yang mustahil. Selain itu, Slivko berhasil mengontak Mills. Setelah bertukar informasi, tim Preston tembakan suar buat dijemput. Namun, sesuatu terjadi. Victor yang gak fungsi sepanjang film menjadi korban penculikan burung jelek. Bukan untuk diminta tebusan, tapi untuk di fatality. Fatality. No, wait a minute. Merasa dia emang gak guna, dengan cueknya tim James melanjutkan perjalanan hingga tiba di area pertemuan. Sampai di sana, setelah gak lama menunggu, para Avenger tersisa pimpinan Preston pun muncul. Lalu, Preston dikenalkan pada Hank, sang tentara veteran. Setelah saling memberi hormat, Preston utarakan niatnya pergi menjemput Chapman. Ide itu ditentang keras Hank, sebab tempat yang mereka tuju merupakan area teritori para monster kadal. Preston tekankan tidak akan pergi tanpa Chapman, seraya ingatkan tugas James adalah melacak orang yang hilang. Karena itu, James setuju menemani mereka ke barat mencari Chapman. Maka,
perjalanan kembali dilanjutkan tanpa mereka tahu kontrak Chapman di film Kong udah selesai. Mereka tiba di sebuah lembah berisi fosil tulang orang tua Kong. Lembah itu harus dilewati demi mencapai lokasi Chapman berada. Hank kembali menentang ide Preston. Berhubung si botak rock and roll ini ngotot, jadi nggak ada pilihan lain selain ikuti maunya. Sembari lewati fosil orang tua Kong, nggak lupa mereka nikmati alam sekitar. Ada juga yang sambil nyebat, lihat Kong ngudut, Mills suruh matikan demi kesehatan. Saat udut dibuang itulah sesuatu terjadi. Ledakan itu telah mengganggu tidur siang penghuni di sana, dan itu adalah para monster kadal yang buat semua sembunyi bercampur panik. Mendadak, seekor monster kadal muntah akibat kekenyangan. Waktu James lihat si monster muntahkan tengkorak serta kalung milik Chapman. Setelah muntah, monster itu pun pergi yang dipikir Preston keadaan udah aman. Tapi dia salah, sebab Bill menjadi menu makan siang seekor monster kadal sekaligus memicu pertempuran. Seekor monster kadal yang mungkin jantan sibuk mengejar cinta Mason. Lihat Mason terpojok, Preston perintahkan menggunakan flamethrower buat kasih paham si monster. Si monster yang kepanasan mengibas ekornya ke seorang tentara yang terpental ke dalam tengkorak hingga meledak. Akibat ledakan, Slivko tercampak dengan menjatuhkan bom gas beracun. Masalah bertambah kala sekumpulan burung aneh mulai ikut merusuh. Demi selamatkan Slivko, James cosplay jadi Ichigo dengan meminjam Zanpakuto si Hank. Sementara itu, seekor monster kadal lain masih menggila. Kesal dengan si kadal, Mason lempar sebuah korek ke area bergas buat sebabkan ledakan. You may outrank me. Selamat dari kejadian tadi, Hank kembali ingatkan Preston untuk putar balik. Apalagi Chapman diketahui udah jadi si monster kadal. Gak bisa jadikan Chapman sebagai alasan lagi bocah cadas utarakan niat untuk ambil senjata di Cino buat tawuran ulang sama Kong. Hank jelas melarangnya karena Kong adalah bos di pulau sambil keluarkan Zanpakuto. Namun Preston gak peduli karena udah dikuasai dendam. Dengan tentara di pihaknya, dia mau teruskan perjalanan. James setuju dengan syarat, biarkan mereka balik ke kapal dan tunggu tim Preston di sana. Seakan gak belajar, sekali lagi Preston pergi menantang maut. Preston berhasil nemuin apa yang dia cari, walau para tentara mulai pikir rencananya menantang Kong adalah kesalahan. Tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa selain ikuti perintahnya. Are you lost? Di sisi lain, James dengar sesuatu dari kejauhan jadi dia mau periksa ke sumber suara. Begitu juga Mason yang ikut sehingga meninggalkan yang lain buat menunggu. Mereka naiki sebuah bukit saat hari udah gelap. Dari kejauhan, sosok Kong mendekat ke arah mereka. Masih dengan tampang juteknya, Kong terus pandangin mereka seakan iri karena dia jomblo. Lalu Mason beranikan diri maju buat menyentuh si kera raksasa ini. Kong yang lagi masa puber tentu menikmati belayan lembut seorang ciwai. Bahkan James pun kaget dengan tingkat kegenitan si Kong. Habis dibelai, tanpa ngasih tips, Kong pun pergi. Namun belum jauh jalan, mendadak terdengar suara bom yang meledak. Kong yang gak suka rumahnya dibom langsung menghampiri sumber suara, di mana Preston udah siap menyambut kedatangan Kong buat tawuran. Ke James yang balik ke rombongan, dia suruh mereka balik dulu ke kapal karena dia mau selamatkan Kong. Dengar tujuan James, Hank jelas gak mau tinggal diam, karena baginya Kong adalah dewa. Kong yang udah emosi tingkat tinggi mau mukul-mukul dadanya pertanda genderang perang. Tanpa dia ngerti, sekitar sana adalah perangkap yang disiapkan Preston, sehingga Kong harus terjebak di tengah kobaran api. Namun, dia tetap tidak mudah dikalahkan. Oh dear. Di tengah amukan, dia injak Steve yang gak guna seperti Victor. Tapi setelah itu, dia mendadak jatuh tak berdaya. Kesempatan itu Preston manfaatkan dengan suruh anggotanya memasang peledak sebagai pesan kalau manusia adalah raja. Sebelum sempat habisin Kong, bala bantuan datang mencegahnya. Preston merasa sebagai tentara tugasnya adalah menjaga kedamaian bagi dunia. Lebih baik monster seperti Kong dimusnahkan daripada suatu hari kelak menjadi masalah. Teorinya nggak salah, yang jadi masalah adalah justru manusia yang menumpang di bumi sebab para monster Titan udah ada jauh sebelum manusia. Merasa Preston udah gila, Slivko berbalik menentangnya yang diikuti prajurit lain. Lagi tegang-tegangnya keadaan, seekor monster kadal yang versi besar datang meramaikan suasana. Lihat kadal ini jauh lebih besar, James putuskan kabur dengan mengajak lainnya. Namun, botak rock and roll gak peduli dan berniat tinggal buat habisin Kong. Yang Preston lupa adalah, manusia memang raja, tapi Kong adalah dewa Skull Island. Die, you motherfucker. Kong's down, let's go! Sampai di ujung pulau, James minta Mason naik ke bukit buat tembakan suar agar dilihat Brooks dan Sunlin. Sedangkan yang lain akan mengulur waktu buat Mason. Demi selamatkan yang lain, Cole berniat biarkan si kadal menelannya agar bisa meledak bareng. Kadal yang lihat Cole terus mendekat, tapi bukannya dimakan, Cole malah dikibar.
si Kadal kembali mengejar rombongan James. Untung sang dewa datang menolong. Sampai di puncak bukit, tanpa buang waktu Mason tembakkan Suar sambil nonton live adu mekanik Kong dan Kadal. Bermodalkan sebatang pohon, Kong hantam telak muka monster Kadal. Tapi itu nggak cukup buat kalahin si Kadal. Malah, Kong dibanting hingga tangannya terperangkap rantai kapal. Kong yang udah nggak bisa gerak pun bersiap menerima nasib. Tapi tiba-tiba... Kesal ditembaki, Kadal mengejar kapal sambil menampar Kong pakai ekor dulu. Kadal makin runyam kalah senjata ngadat dan Kong yang terikat. Demi selamatkan penolongnya, Kong keluarkan segenap hakinya hingga berhasil lepas. Udah gitu, dia juga dapat senjata baru berupa baling-baling kapal. Sementara itu, Mason bantu dengan nembakin Suar ke Kadal. Lalu, James lari buat alihkan perhatiannya. Saat itulah, Kong keluarkan ilmu mancing manianya buat memulai ronde 2 pertarungan mereka. Mason terjatuh ke dalam sungai efek dari si Kadal yang dibanting Kong ke bukit. Begitu beres urusan sama si Kadal, Kong segera julurkan tangan ke sungai buat selamatkan Mason. Namun si Kadal belum kalah sepenuhnya yang buat Kong kewalahan karena harus bertarung sambil mengamankan Mason. Apalagi monster Kadal begitu bernafsu menelan Mason. Akibat keserakahannya itulah Kong berhasil fatality yang buat si Kadal nggak mungkin bangkit lagi. Setelah itu, Kong meletakkan Mason di tanah sambil berjalan menjauh dengan Sokul. Nggak lupa, dia curi-curi pandang buat nunjukin dia lebih keren daripada James. Saatnya mereka pulang. Nggak lupa Mesa mengabadikan foto Hank dengan kamera anti hancurnya, serta pemandangan kopi susu yang gimana gitu. Dari kejauhan, Kong muncul buat melihat Mason buat terakhir kalinya, sambil memukul-mukul dada akibat kesal kalah saing dengan James. Singkat waktu, Hank pulang ke rumah dan disambut sang putra yang tidak mengenalinya. Saat istrinya muncul, dia pun kaget mendapati sang suami masih hidup. Padahal yang seharusnya kaget itu yang nonton karena dia nggak laku-laku selama 29 tahun sejak Hank hilang. Di credit scene, James dan Mason ditahan di markas Monarch. Mereka pikir akan dimusnahkan karena mengetahui rahasia mengenai Kong. Gak taunya Brooks dan Stanley masuk buat ajak mereka gabung Monarch. Selain itu, mereka ditunjukkan bukti bahwa Kong bukan satu-satunya monster dewa di bumi. Tamat. Kong, si kera raksasa yang kesepian. Ini adalah awal perkenalan salah satu monster di Monsterverse. Di film keempat nanti dia baru ketemu sama Godzilla. Belum tahu kapan baru aku bisa review. Yang ketiga aja belum kubuat sama sekali. Pokoknya bakal aku beresin semua. Di kesempatan ini aku juga mau ucapkan makasih buat dukungan kalian selama ini. Semoga videoku berkenan buat kalian ya, walau jauh dari kata sempurna. Yah, gitulah. Sekian video kali ini. Thank you for watching and happy Bota rock and roll. Bye.